Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelas Sistem Informasi Bilingual 7A akan melaksanakan video presentasi proyek untuk pemenuhan mata kuliah kecakapan antarpersonal atau KAP. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya sebagai ketua organisasi bernama Muhammad Fernando. Selanjutnya, Saya Berliana Septianti sebagai bendahara. Saya Putri Maria sebagai sekretaris. Saya M. Frido Sumardi sebagai Kepala Bidang Donasi. Saya M. Chandra Rizky Pertama, Kepala Bidang IT. Saya Iqbal Malik Al-Faruq sebagai Kepala Bidang Humas. Baiklah, rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa organisasi kita yang bergerak di bidang donasi ataupun pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, ini sudah berjalan selama 3 bulan lebih. Namun, kita sejauh ini hanya berorientasi ke skala Palembang. Saya kepikiran, untuk saatnya kita untuk merubah skala organisasi kita menjadi skala nasional. Adapun, otomatis apabila kita ingin merubah skala kita tersebut menjadi skala nasional, ada beberapa perubahan ataupun perbaikan di bagian visi misi organisasi kita. Akan saya sebutkan atau saya baca ulang terkait visi misi organisasi kita. Yang pertama, visi kita yaitu menjadi organisasi kemanusiaan terbaik dan terpercaya yang berbasis kepada kepedulian dan menjadi solusi persoalan kemanusiaan guna mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Adapun misinya yang pertama ialah mengelola serta mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan kaum duafa melalui program-program yang mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, mengajak komunitas lain yang memiliki jiwa sosial untuk ikut serta dalam penggalangan bantuan berupa sumbangan materi, tenaga, serta pikiran yang bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. Yang ketiga, membangun serta menumbuh kembangkan partisipasi aktif masyarakat untuk peduli dan berbagi. Dan yang keempat ialah membangun kerjasama dengan sekolah yang memiliki tujuan yang sama. Itu mungkin visi misi yang lama. Adapun apabila kita ingin merubah skala kita, maka kita perlu memperbaiki visi misi tersebut. Apakah ada saran dari rekan-rekan sekalian terkait perubahan visi misi organisasi kita? Izin berbicara. Ya, silakan Iqbal. Bagaimana kalau untuk pada misi, kayaknya ada satu poin misi yang menurut saya kurang tepat. Bagaimana kalau kita ubah menjadi mengelola serta mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum duafa melalui program-program yang mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Apakah ada tambahan dari yang lain? Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Apakah sudah setuju terkait perubahan visi misi kita? Saya setuju dengan rekan Iqbal. Saya juga setuju. Oke. Karena mayoritas dari rekan-rekan sekalian setuju, maka kita telah putuskan bahwa organisasi kita secepatnya akan berubah skalanya menjadi skala nasional. Dan otomatis kita akan sangat membutuhkan bantuan dari rekan-rekan sekalian, termasuk dari bendahara, sekretaris, maupun tiap divisi, mulai dari divisi IT, humas, dan divisi donasi. Mungkin saya akan membahas mengenai bagaimana ketersiapan anggaran dana kita apabila kita ingin maju menjadi skala nasional. Dari rekan Berliana, apakah menurut Anda kita sudah siap untuk menjadi skala nasional?
Ya, untuk sejauh ini sudah siap untuk ke skala tingkat nasionalnya. Oke. Sejauh ini apakah ada kendala untuk masalah keuangan? Sepertinya tidak ada. Kalau nanti ada terkait kendala, terkait masalah keuangan, mungkin bisa disampaikan di kepada sekretaris kita, yaitu Putri, ataupun kepada saya selaku ketua organisasi. Mungkin Iya, saya akan lanjut kepada Putri selaku sekretaris kita. Bagaimana Putri sejauh ini? Apakah sudah banyak tawaran kerjasama ataupun bantuan dari perusahaan dan pihak lain dengan organisasi kita? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Selaku sekretaris di dalam proker ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu beberapa donatur yang telah kita terima dari donatur acara. Hal ini sebelumnya juga telah saya koordinasi terlebih dahulu kepada rekan saya, Berliana selaku bendahara. Ada 5 donatur, 3 atas nama perusahaan dan 2 atas nama pribadi. Pertama, PT Unilever mendonasikan sebesar 5 juta. Kedua, PT Airlangga mendonasikan sebesar 7 juta. Ketiga, PT Purbasari mendonasikan sebesar 3 juta. Keempat, atas nama Audrey Dita mendonasikan sebesar 8 juta. Kelima, atas nama Dimas Septian mendonasikan sebesar 10 juta. Alhamdulillah untuk saat ini donasi yang telah kita terima sebesar 33 juta. Dan untuk dana tersebut sudah diterima oleh bendahara dengan bukti kwitansi dan tanda terima kepada donatur. Baik, terima kasih Putri untuk penyampaian pemaparan terkait bantuan atau tawaran kerjasama dari pihak lain. Mungkin dengan jumlah yang lumayan besar seperti itu yang telah kita kumpulkan bisa kita pakai untuk memberikan bantuan tersebut lebih luas, bukan hanya di skala Palembang. Selanjutnya mungkin langsung masuk ke pemaparan tiap divisi. Mungkin bisa dimulai dari Frido yang memegang kepala bidang donasi. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan Fernando. Untuk divisi dari donasi sendiri, saat ini mungkin hanya terdapat satu kendala, di mana penyaluran dana itu kan biasanya harus secara langsung, dana-dana donasi itu. Nah, ini nggak bisa secara langsung karena situasi sekarang masih sedang dalam keadaan pandemi COVID-19, jadi kita agak susah menyalurkan donasi. Baik, terima kasih kepada rekan Fredo. Mungkin sejauh ini untuk divisi donasi masih terkendala di bagian penyaluran bantuan ya, karena kan sekarang masih pandemi atau COVID gitu. Oke, selanjutnya mungkin kepada rekan Cendi yang memegang kepala bidang IT bisa menjelaskan terkait divisinya. Baiklah. Nah, kalau dari divisi IT, kalau kita ingin organisasi ini menjadi skalanya nasional, dari divisi kami itu masih ada beberapa pertimbangan, terutama pada sisi website organisasi kita. Kita memerlukan biaya lebih untuk upgrade server dan biaya maintain server. Kenapa? Karena kalau kita ingin ke ranah nasional, yang pasti kita perlu mengupgrade server. Takutnya nanti ketika kita udah terjun ke skala nasional, dan persiapan dari sisi server kita itu udah kurang baik atau kurang cukup, takutnya nanti ketika mereka mengakses website kita, yang terjadi itu malah down. Nah, kan nggak enak kalau ketika website kita udah ramai pengunjung, tapi mereka malah tidak bisa melihat informasi yang sudah kita berikan. Nah, ini bisa merugikan kita karena kita udah promosi sana sini, cek semua informasi ada di website dan ternyata malah down. Nah, kalau dari divisi IT sih hanya ini. Jadi kami perlu persiapan dari sisi servernya terlebih dahulu. Nah, selebihnya kami divisi IT siap untuk mendukung organisasi menjadi skala nasional. Baik, terima kasih kepada rekan Cendi terkait pemaparannya. Saya mungkin ingin bertanya kepada Cendi,
terkait masalah website itu, apakah bisa dijelaskan lebih detail atau lebih rinci terkait berapa biaya yang kita butuhkan untuk memaintain website kita tersebut? Nah, untuk biaya tambahannya itu upgrade server itu sewa selama 1 tahun dan kemungkinan total dari keseluruhannya itu adalah kurang lebih 5 juta. Baiklah, mungkin nanti apabila ada keperluan lain dari bidang IT bisa disampaikan kepada Firdiana selaku bendahara kita untuk dikoordinasikan dan dialokasikan dananya. Kemudian kepada rekan Iqbal yang mengepalai bidang humas boleh menyampaikan tentang progres divisinya. Baiklah, kalau dari bidang humas sendiri, alhamdulillah sudah ada beberapa perusahaan yang menyetujui dan memberikan donasinya ke kita, seperti yang sudah disebutkan oleh Putri Maria tadi. Dan juga sekarang kami sedang mengajukan ke beberapa perusahaan lain, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Gojek, serta Grab. Nah, dan juga kami pun mengajukan surat permohonan kepada BUMN kayak kayak Pertamina gitu. Nah, terus untuk kendalanya karena kita ingin karena kita ingin menjadi nasional, mungkin kami harus menggait beberapa media partner begitu di regional-regional lain, seperti misalnya misalnya di Pulau Jawa, maka kita harus kayak media partner kita itu seperti koran-koran di sana gitu. Begitu kalau dari progres dari humas. Baik, terima kasih Iqbal untuk penyampaian pemaparannya. Mungkin untuk bidang humas itu kita bisa lebih luaskan lagi ya terkait kerjasama kita dan juga terkait apa saja yang kita butuhkan dari pihak-pihak lain supaya penyampaian informasi kita itu bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat luas ataupun bagi para donatur lainnya. Baiklah, mungkin seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh Putri selaku sekretaris bahwa sejauh ini sudah banyak sekali tawaran kerjasama ataupun bantuan dari pihak lain yang ingin memberikan bantuan namun melalui kita sebagai fasilitator atau lembaganya. Dan tidak menutup kemungkinan bantuan itu akan bertambah seiring waktu dan ya semakin hari semakin bertambah. Maka dari itu saya ingin menyampaikan usulan berupa pembuatan satu program kerja yang bernama beasiswa kepada anak kurang mampu. Adapun beasiswa ini akan ditujukan kepada para siswa yang mengalami masalah finansial ataupun masalah keuangan dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Adapun tujuannya ialah supaya mereka itu mampu melanjutkan atau menyelesaikan sekolah mereka atau pendidikan mereka sampai tamat. Mungkin saatnya kita akan membahas masalah mekanisme ya. Apakah ada yang ingin memberikan saran mekanisme ini seperti apa terkait program kerja kita ini? Boleh langsung open mic ya. Oke, boleh izin menyampaikan pendapat? Ya, silakan Iqbal. Kalau dari saya mungkin mekanismenya itu yang pertama, Sandy dari pihak IT itu bertugas dalam melakukan maintenance web dan membuat link khusus untuk menampung jumlah donatur dan yang mendaftarkan diri di web. Nah, kemudian bagi siapapun yang ingin menjadi donatur dapat mendaftarkan diri mereka melalui web kita. Lalu setelah mereka melakukan pendaftaran, kami dari divisi humas akan mengirimkan email ke donatur tersebut terkait konfirmasi dan pengiriman TOR. Nah, lalu
donatur dapat menyumbangkan sejumlah uangnya ataupun barang-barang yang ingin disantunkan. Apakah sudah cukup untuk mekanismenya, Iqbal? Kalau dari saya cukup begitu saja. Oke. Apakah ada tambahan atau saran atau pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Oke, mungkin sejauh ini belum ada ya. Selanjutnya setelah kita membahas mekanisme tadi yang sudah lumayan cukup lengkap yang telah disampaikan oleh Iqbal, selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai sasaran atau syarat atau target terkait program kerja kita ini. Apakah ada yang ingin menyampaikan syaratnya atau sasarannya? Boleh langsung open mic. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan syarat atau target atau sasaran. Beasiswa ini cuma untuk anak SD sampai SMP, dengan kuota maksimal 100 sampai 150 siswa. Ditujukan kepada siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Cara mengecek validitas, datanya dengan cara meminta mereka untuk mengumpulkan KK dan data pendukung lainnya, dapat berupa SKTM atau slip gaji orang tua. Iqbal sebagai divisi humas bertugas dalam penyebaran informasi tersebut melalui email sekolah-sekolah atau beserta tim turun langsung ke lapangan, menyebarkan undangan. Baiklah, apakah sudah cukup terkait syaratnya, Berliana? Ya, bagi saya sudah cukup. Oke, saya mau bertanya terkait validitas data itu, apakah nanti mereka selaku siswa itu mengumpulkan datanya ke satu guru atau mungkin ya ke satu guru atau nanti dari tim kita yang bakal turun ke sekolah-sekolah untuk mengambil data tersebut? Itu dikumpulkan ke satu guru. Oke. Setelah dari satu guru, mungkin nanti baru guru tersebut menghubungi kita ya untuk mengambil datanya gitu. Iya. Oke, terima kasih Berliana. Iya, sama-sama. Apakah ada tanggapan dari pihak lain, dari rekan-rekan yang lain terkait syaratnya? Apakah itu cukup? Mungkin bukan tanggapan, sedikit saran mungkin. Untuk Ya, silakan. datanya itu lebih dispesifikin gitu. Untuk SD-nya itu kuotanya berapa, terus untuk SMP kuotanya berapa. Jadi pihak sekolah juga tidak bingung ketika melakukan sosialisasi ke siswa. Mungkin nanti Berli bisa dijadikan catatan ya. Mungkin nanti bisa dibikin lebih detail, spesifik untuk kuota masing-masing SD sampai SMP-nya gitu. Iya, nanti dibikin. Selanjutnya ada tanggapan atau saran? Iqbal, apakah selaku Kepala Divisi Humas ada kesulitan apabila ingin menyebarkan langsung undangan tersebut ke sekolah-sekolah? Kalau kesulitan sebenarnya tidak, hanya saja kami membutuhkan waktu terhitung, termasuk dari kami mengirimkan email sampai kami mendapatkan feedback dari sekolah-sekolah tersebut. Oke. Estimasi untuk waktunya berapa lama tuh, Iqbal ya? Gimana ya? Kurang lebih 2-3 minggu. Oke, baik. Nanti mungkin kalau Iqbal masih mengalami kesulitan, mungkin bisa minta bantuan dari tim dari divisi lain ya untuk membantu menyebarkan undangannya nanti. Oke, baik. Oke. Setelah kita membahas masalah mekanisme, syarat, mungkin kita akan membahas mengenai timeline kegiatan ya. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program ini? Apakah ada saran dari rekan-rekan sekalian? Izin memberikan sedikit saran. Ya, silakan Fredo. Terkait timeline itu mungkin untuk pengumpulan donasi itu 1-2 minggu setelah undangan diberikan gitu. Jadi rentan waktunya itu nggak terlalu lama. Kemudian untuk
pemberian donasi beasiswa itu mungkin bisa dilakukan setiap awal bulan kepada seluruh siswa yang berhak untuk mendapatkan beasiswa. Oke, kalau untuk timeline atau waktu donatur itu mendaftarkan dirinya ke website kita tuh enaknya kapan ya, Pedro? Mungkin 1-2 minggu juga, jadi 2-3 minggu pemberian undangan, kemudian maksimal 4 minggu lah sampai donatur bisa memberikan donasinya. Oke, terima kasih Fredo untuk saran terkait timeline kegiatannya. Mungkin nanti kalau ada saran atau perbaikan terkait timeline bisa disampaikan lebih lanjut di rapat selanjutnya. Selanjutnya kepada, tadi kan sudah dijelaskan oleh Iqbal mengenai mekanisme terkait pelaksanaan program kerja kita ini. Itu ada poin di mana Iqbal bilang akan mengirimkan TOR kepada donatur. Mungkin dari sekretaris kita Putri bisa menyampaikan mengenai mekanisme TOR kita tadi untuk supaya yang lain tahu juga. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme TOR yang berupa nama, jabatan, instansi, alamat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, nama, jabatan, instansi, alamat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sesama peduli yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pada hari ini, 13 September 2021, kedua belah pihak secara sadar mengadakan perjanjian untuk memberikan bantuan donasi beasiswa dengan isi sebagai berikut. Pasal pertama, ketentuan umum. Pasal kedua, hak dan kewajiban. Adapun pihak kedua berhak mendapatkan keuntungan sebesar 2-3% dari donasi yang diberikan oleh pihak pertama dalam rangka untuk meningkatkan layanan serta fasilitasnya yang ada agar penyaluran bantuan donasi dapat berjalan lancar. Melakukan perubahan terkait hasil akhir donasi dari total keseluruhan donasi. Apabila sudah terkumpul, guna dapat dialokasikan di bulan-bulan selanjutnya dengan persetujuan dari pihak pertama. Mendapatkan informasi mengenai struktur organisasi atau individu yang memberikan bantuan donasi. Pasal ketiga, sanksi. Sanksi memang belum dicantumkan karena akan didiskusikan lagi bersama rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih rekan Putri untuk penyampaian mekanisme TOR-nya. Ini dapat saya sampaikan lagi mengapa kita ada keuntungan 2-3%, karena seperti kita ketahui, kita juga membutuhkan transportasi ataupun membutuhkan bantuan dana yang tak terduga nantinya saat kita melakukan penyaluran bantuan tersebut. Maka dari itu kita juga mencantumkan hal tersebut mengenai keuntungan kita yang kita dapati di bagian TOR, sehingga pemberi donasi dapat memahami dan mengerti maksud dari kita itu sendiri. Kemudian selanjutnya mungkin akan membahas sedikit mengenai divisi IT ya. Untuk Cendi terkait website, hosting, dan server itu apakah sejauh ini kita sudah siap atau belum siap ya? Dan kalaupun sudah siap,
berapa lama proses yang dibutuhkan untuk merampungkan website kita tersebut sehingga sudah bisa dioperasikan dan mulai digunakan. Silakan, Candy. Baiklah, sebelum lanjut, mungkin di sini sedikit saya perjelas daripada nanti ada miskomunikasi. Nah, jadi nanti divisi IT itu ngebuat sebuah website di mana isinya itu adalah untuk menampung semua donatur. Nah, donaturnya ini apakah mereka wajib registrasi atau mereka juga bisa langsung donasi tanpa harus registrasi? Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada tanggapan terkait pertanyaan dari Candy? Terkait apakah mereka harus registrasi terlebih dahulu atau tidak? Mungkin harus registrasi terlebih dahulu untuk memastikan identitas donatur itu. Ya, saya juga mungkin sependapat dengan Fredo, supaya kita juga bisa mengumpulkan email kolektif mereka, supaya nanti kalau kita ada event lagi, kita bisa mengirimkan atau meminta mereka apakah mereka bersedia untuk ikutan kembali ke event kita yang diselenggarakan oleh kita. Itu, Candy, mungkin untuk menjawab pertanyaannya, ada lagi yang ingin disampaikan? Nah, bagaimana kalau kita tuh lebih baik ngebuat keduanya? Karena kebanyakan orang itu kan ingin berdonasi tapi tidak mau ribet. Nah, ada juga donatur yang ingin melihat track record mereka atau riwayat donasinya. Ya, mereka bisa daftar terlebih dahulu, dan kalau nggak mau juga mereka bisa langsung donasi tanpa harus registrasi. Nah, oke, lanjut. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kendala dari divisi IT adalah perlunya untuk upgrade server. Nah, apalagi ini skalanya nasional. Kalau kendala ini terpecahkan, kami dari divisi IT siap untuk membuat website yang diminta dan insya Allah akan diselesaikan dalam kurun waktu sekitar 1 bulan. Mungkin mengenai kemudahan transaksi tadi, seperti yang disampaikan oleh Candy, menurut saya mungkin bisa dijadikan opsi ya. Dijadikan opsi kepada mereka yang ingin menyumbangkan, namun tidak mau ribet-ribet untuk mendaftarkan diri mereka atau membuat akun. Nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut di rapat selanjutnya. Dan terkait kebutuhan server segala macam itu, insya Allah juga nanti mungkin akan segera kita beli ya server sama untuk maintenance website-nya. Jadi kita bisa mulai dari sekarang bergerak untuk mendevelop website kita tersebut. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat kita bahas di rapat pada kali ini. Apakah ada pertanyaan, saran ataupun tanggapan terakhir sebelum saya tutup rapat ini? Oke, sepertinya saya mungkin ingin menambahkan sedikit terkait anggaran dana ya. Mungkin dari Berliana terkait anggaran dana kita tuh bisa nggak diberi rincian alokasi apa saja yang kita butuhin untuk penyaluran beasiswa itu. Mungkin terkait seragam ataupun terkait uang santunan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Berliana. Ya, baik, terima kasih kepada Nando sebagai ketua sudah memberikan kesempatan kali ini kepada saya. Saya di sini akan merincikan terlebih dahulu mengenai anggaran biaya yang telah dicatat dengan koordinasi ketua dan sekretaris dalam penyerahan uang donasi dari donatur. Anggaran biaya, pemasukan sebesar 33 juta. Untuk pengeluaran, perlengkapan set seragam sekolah sebanyak 15 siswa 70.000 dengan jumlah Rp1.050.000. Perlengkapan alat tulis sebanyak 15 siswa 50.000 dengan jumlah Rp750.000. Uang santunan beasiswa sebesar Rp1.500.000 dikali 15, Rp22.500.000 untuk sebuah jumlah Rp25.725.000. Untuk biaya transportasi sejumlah Rp300.000. Untuk perlengkapan banner sejumlah Rp50.000 sebesar
100.000. Baju seragam panitia sebanyak 6, 300.000. Untuk ATK dan keperluan print sebesar 300.000. Untuk semua jumlah 700.000. Buat konsumsi snack siswa sebanyak 10.000, jadi jumlahnya 150.000. Makanan panitia sebanyak 60.000, aquadus 48.000, jadi total semua jumlah 258.000. Persiapan dana tak terduga sebanyak 3 juta. Jumlah keseluruhan 29.983. Total uang sisa 3.017.000. Terima kasih. Baik, terima kasih Berliana untuk penyampaian pemaparan anggaran dananya. Seperti yang kita ketahui tadi, setelah kita berdiskusi lebih lanjut, kita ingin targetnya yaitu sekitar 100 sampai 150 siswa ya. Mungkin nanti untuk next time dari Berliana bisa memperbaiki anggaran dananya. Dan tadi kan saya dengar kan itu masih target 15 siswa. Nanti mungkin bisa dibikin 100 siswa gitu loh. Jadi emang datanya itu benar-benar nyata atau benar-benar sesuai dengan di lapangan. Nanti bisa dibikin atau diperbaiki dan bisa dipaparkan di rapat selanjutnya secara lebih detail. Kemudian juga mungkin terkait uang santunan ya. Uang santunan juga mungkin bisa dimasukkan ke dalam anggaran dana. Mungkin kita bisa menambahkan uang santunan berupa 500.000 atau 1 juta kepada mereka supaya mereka bisa sebagai selain mereka mendapatkan fasilitas berupa seragam dan hal-hal lain, mereka juga bisa mendapatkan uang santunan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan atau saya sampaikan terkait anggaran dana. Apakah ada saran, tanggapan, atau pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin ingin mengingatkan kembali kepada Iqbal selaku divisi Humas agar Iqbal bisa lebih cepat untuk menyebarkan informasi, dan juga nanti dari rekan-rekan yang lain dari Cendi, Frido, Berdi, dan juga Putri bisa memberikan saran minimal satu perusahaan atau satu badan perusahaan yang bisa diajak untuk kerjasama, dan hasil itu akan diberikan kepada Iqbal selaku Kepala Divisi Humas. Apakah Iqbal keberatan kalau dari rekan-rekan sekalian seperti itu? Yang lain? Dari saya sih itu ide yang bagus, karena semakin banyak saran untuk perusahaan untuk menjadi donatur, maka itu semakin baik untuk kita. Baik, terima kasih Iqbal untuk tanggapannya. Mungkin sekian rapat kita pada hari ini. Adapun harapan saya yaitu supaya organisasi kita dapat berjalan secara lancar sesuai dengan skala nasional, sesuai dengan visi misi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Dan saya harap juga program kerja berupa beasiswa kepada anak kurang mampu ini dapat berjalan dengan sebaik mungkin, dan kita bisa mendapatkan kerjasama atau bantuan entah itu dari individu ataupun dari perusahaan-perusahaan lain. Sekian rapat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di rapat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.